Halo semua, welcome back to weekly update untuk IHSG dan 3 saham pilihan. Pada video kali ini kita akan sama-sama ya bahas untuk update dari market saham. Ada 3 yang menarik menurut saya. Kayaknya semuanya dari sisi energi ya yang akan coba kita bahas. Saya berikan coba 3 pilihan saham yang bisa Anda perhatikan. Dan kita akan coba bahas teknikalnya sama-sama sebentar lagi. But sebelumnya kita akan bahas dulu dari technical dari IHSG dulu, pergerakan di minggu ini seperti apa. Banyak hal yang menarik yang bisa kita coba lihat di sini. Saya akan mulai dulu dari time frame weekly ya. Untuk weekly time frame, kita sebenarnya reject ya dari area supply yang ada di sekitar 7.300. Even kita sudah mencetak all time high baru di sini. Tapi menurut saya ini masih belum terlalu valid juga untuk pergerakannya. Dia reject berkali-kali di atas, dia juga tidak mampu closing dengan cukup baik ya di area supply tersebut. So saya masih kategorikan area ini sebagai area supply yang sangat kuat ya. Di sekitaran 7.350 itu menjadi area supply majornya untuk IHSG. Bentar. Kurang lebih seperti ini. Ini akan coba saya ganti dulu ya. Nah, di area ini merupakan area supply major di weekly time frame untuk IHSG ya. Dia sudah 4 kali reject di sana dalam candlestick mingguan ya, bukan daily ya. Jadi ini cukup valid dan kita bisa simpulkan nanti ketika dia kembali ke sana akan ada selling pressure lagi di area tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya coba bahas dari area weekly ya. Kita coba lihat juga di sini dia juga berusaha untuk apa ya kalau kita bisa bilang untuk koreksi ya, sedang pullback dulu ke bawah karena dia sudah jebol dari area swing low yang terakhirnya kalau di weekly ya. Kalau kita coba buka di daily sebenarnya sih ini masih saya kategorikan dengan area yang sama. Kenapa? Karena IHSG masih bermain di area moving average 200 ya. Ini merupakan area yang sangat penting krusial untuk IHSG. Kenapa? Karena ketika IHSG itu memang nggak selalu ya tepat di area moving average 200-nya. Tapi ketika dia sudah dekat atau berada di area EMA 200-nya, ini selalu ada reaksi ya. Ketika dia breakout ke atas, di atas area moving average 200, ketika dia masuk lagi di area EMA 200, dia berfungsi sebagai area support dan kemudian mantul lagi. Di sini juga mantul lagi, meskipun tidak terlalu kencang untuk pantulannya ya. Lalu ketika dia breakdown ke bawah dengan impulsif, kita lihat ya, semenjak saat itu dia selalu menjadikan area MA200 itu sebagai resisten ya, dia tidak mampu berkali-kali untuk tembus di area moving average 200-nya. Lalu ketika dia sudah berhasil untuk reclaim, tapi reclaimnya ini nggak begitu impulsif ya, ada tekanan seller yang berusaha untuk membuat harga itu kembali masuk lagi di bawah moving average 200-nya. Tapi kita lihat selama dia nggak jebol dari area swing low terakhir yang ada di bawah yang sudah diretest 3 kali ya, so far masih aman dan kemudian dia langsung kembali untuk reclaim di atas moving average 200-nya, seperti itu. Sejak saat itu kita masih belum melihat lagi ya di tahun 2023 November kemarin, sampai di bulan April ini kita belum melihat dia untuk retest lagi di area moving average 200-nya. Dan sekarang area tersebut sudah di-retest dan saya memberikan spare ya, karena kita lihat yang sebelum-sebelumnya itu dia selalu ada overlap sedikit ya dari moving average 200-nya, ketika menjadi area supply juga sama overlap. Saya berikan toleransi dia di area resisten become support yang ada di area support di bawah ini. Kurang lebih ada di area 7000 ya, bisa kita bulatkan sebagai area support majornya, seperti itu. Jadi kita masih berikan dia toleransi untuk turun sampai area 7000. Lalu harusnya kita bisa ekspektasikan dia mungkin akan sideways sedikit sebelum dia kembali reclaim di atas area moving average 200-nya. Kurang lebih seperti itu skenario yang bisa saya berikan untuk IHSG ya, dari segi teknikalnya. Lalu kita akan coba bahas dari segi foreign flow-nya seperti apa ya. Kita lihat untuk foreign-nya untuk IHSG sebenarnya nggak begitu baik ya. Dia ada area distribusi yang sangat masif ya, aksi sell off ya. Ini sudah saya jelaskan kenapa kok sell off, karena US dollar itu menguat terhadap rupiah. Jadi gampangannya kalau kita lihat orang-orang yang menabung di saham itu gain-nya atau keuntungannya itu tidak mengcover ya dari kenaikan dolar itu sendiri. Jadi ketika dia mendapatkan investor asing itu mendapatkan gain 5, 6, 7%, sedangkan dolar itu juga naik 6-7%, maka mereka itu sebenarnya tidak untung apapun ya. Mereka hanya memarkir uangnya di rupiah saja.
meskipun dia mendapatkan gain di saham-saham yang sudah mereka masuki. Kurang lebih seperti itu. Jadi mereka ada aksi taking profit dulu selama US dollar itu terus menguat. Menurut saya akan susah untuk kita mendapatkan inflow dari IHSG ya. Terutama dari segi banking untuk saat ini kita lihat sudah masuk dalam fase koreksinya untuk banking ya. Kita coba cek dari big banks yang paling besar yaitu BBCA. Kita coba cek. Ini sudah ada aksi sell off ya di sini ya. Nah, ini sangat jelas ya aksi sell off-nya. Dia sudah distribusi dengan cukup masif ya selama beberapa saat. Dan Anda juga tahu kan, kalau foreign distribusi yang nampung ini pasti institusi lokal maupun dari retail-retail itu sendiri ya. Kalau Anda lihat, kalau yang nampung itu dari lokal, pasti harga itu akan turun. Tapi BBCA juga cukup menarik untuk kita watchlist karena dia sudah berada di moving average 200-nya. Jadi kita bisa ekspektasikan market akan rebound dulu untuk beberapa saat sebelum dia melanjutkan penurunannya seperti itu. Tapi daripada saya overlap, kita langsung bahas ya untuk saham dari yang kita sudah watchlist, yaitu PTBA yang pertama. Saya jawab dari pertanyaan teman-teman ya, karena saya pilih-pilih yang menarik ya. Ada PTBA yang menarik, kita akan coba bahas dari weekly dulu. Di weekly time frame kita melihat untuk PTBA ini sebenarnya cukup oke ya, dia membentuk broadening wedge di sini. Proses koreksinya membentuk broadening wedge. Kenapa kok koreksi? Karena dia sudah berhasil break of structure di atas ya. Dan kita coba tarik untuk area koreksinya. Dia masuk di area 786 Fibonacci. So kita bisa simpulkan untuk PTBA ini ada possibility dia untuk kembali rebound lagi ke atas ya. Bahkan meretest lagi di area 4600 which is itu area all time high-nya seperti itu. Saya melihat ada possibility karena saya juga coba tarikkan, hubungkan dari candlestick di weekly time frame ya di tahun 2016 sampai dengan sekarang. Kita lihat ini juga ada area support yang sangat penting di sana ternyata. Saya ekspektasi dia bisa turun di area demand yang ada di 2000, baru itu merupakan area good deal untuk investing di jangka panjang untuk 2, 3, 4 tahun ke depan. Tapi ternyata ketika saya buka lagi, kenapa kok bisa naik? Oh, saya menemukan juga ada area trendline yang nggak bisa kita abaikan, dan dia juga cukup respect ke dalam area trendline tersebut. So, saya akan tambahkan juga untuk PTBA ini ke dalam watchlist saya seperti itu. Hanya saja untuk saya mau entry, saya ingin menunggu dia mungkin retest dulu di area resistance become supportnya, kurang lebih di area ini. Ini merupakan fresh ya, area resistance become support. Belum pernah di retest, mungkin Anda bisa juga watchlist di area 2700 sampai 2650. Bisa dipantau untuk PTBA. Di situ juga ada area gap ya. Kita lihat ada unfilled gap di sini yang harus diisi dulu untuk PTBA. Jadi ada banyak confluence dan itu merupakan area good deal entry untuk Anda bisa kembali akumulasi atau investasi di saham PTBA seperti itu. Lalu next saham yang kedua kita akan coba bahas Medco. Untuk Medco kita coba bahas dari time frame weekly. Kenapa kok saya masukkan lagi ke dalam watchlist kita? Karena kita memang fokus 1-3 bulan ke depan. Kalau Anda ikuti video saya di live 2 hari Senin yang lalu ya, Anda pasti akan saya warning untuk kita coba switching dari watchlist kita untuk ke saham-saham energi ya. Ada banyak saham energi yang sudah saya jelaskan di sana. Anda bisa coba cari sendiri untuk videonya, tonton ulang kalau belum tonton, karena itu banyak memberikan insight Anda untuk trading plan 1-3 bulan ke depan. Ini saham yang kedua, Medco. Medco saya masih tunggu ya di area 1400. Anda bisa watchlist di sana. Saya nggak banyak rubah untuk watchlist kita. Dia kemarin tutup gap yang sudah dibuat di saat momen-momen panik. Dia tutup gap. Mungkin seharusnya ketika dia ada rejection sih saya melihat ada potensi untuk membentuk double top ya di atas ini. Mungkin double top kecil. Lalu dia akan turun ke area 1400 dulu. Dan di situ menjadi area entry yang baik ya untuk kita bisa kembali investasi di saham-saham energi seperti itu. Kenapa kok saya ekspektasi koreksi? Karena dia juga sudah berada di area upper channel-nya seperti itu ya. Dan saya melihat Medco ini juga cocok ya kalau dia jebol dari area box warna ungu yang ada di atas ini. Kemungkinan sih untuk naik ke area 2000 gitu mungkin bukan satu hal yang mustahil menurut saya ya. Tapi kita masih perlu untuk mencari area entry yang terbaik di saham-saham Medco. Seperti itu. Lalu yang terakhir ya, kita akan coba lihat brand. Brand akan saya masukkan karena brand juga masuk dari saham energi. Anda bisa lihat di sini, nggak perlu saya jelaskan kenapa kok brand saya masukkan ke dalam watchlist. Untuk net foreign, ada influence sangat masif di sini ya. Saya cukup miss out ya.
Karena memang saya nggak terlalu ekspektasi untuk brand, pergerakannya lumayan boring. Saya kapan hari sempat tektok waktu harga masih di sini, saya tektok dan saya profit ya. Untuk scalping kecil-kecilan, tapi saya nggak ekspektasi dia bisa breakout dari area supply yang ada di atas ini. Dan ternyata ketika dia breakout, dia impulsif sekali ya secara inflow-nya ya. Kita bisa lihat ini inflow termasif selama dia IPO, saya bisa bilang ya. Kenapa? Kita lihat area supportnya, inflow-nya, itu ada di sini. Dan dia inflow 1, 2, 3, 4, 5. 5 hari beruntun itu sangat kencang untuk inflow-nya. So, saya masukkan juga ke dalam watchlist kita. Ada possibility ini untuk menahan juga di IHSG. Karena brand ini juga merupakan satu saham yang memiliki bobot lumayan besar di IHSG. Mungkin ini juga menjadi penahan dari penurunan dari IHSG ya. Di saat banking sedang koreksi, kita melihat saham yang di bandara lokal yang punya punya bobot yang besar terhadap perubahan IHSG, yaitu brand, kelihatannya ditahan ya. Jadi ini menjadi salah satu penahan yang bisa kita watchlist juga. Dia sudah berada di area supply. Untuk trading plan-nya seperti apa? Seperti biasa, kita harus tunggu dia untuk pullback dulu. Tapi saya nggak bisa terlalu ekspektasi banyak ya untuk pullback-nya. Saya akan coba tarik Fibonacci mungkin di area-area 6.500 sampai 6.700 itu boleh dijadikan area re-entry kalian ya untuk di saham brand. Saya hanya pakai moving average 21 di sini ya, lumayan overlap ya. Anda bisa tunggu di area sini ya, sekitar 6.500 ini bisa jadi area good deal entry untuk Anda. 6.500 kalau dikasih ya. Kalau nggak dikasih gimana ya sudah, kita forgot dulu, kita coba cari saham energi yang lainnya. Kalau dia dikasih koreksi, ini ada possibility membentuk inverted head and shoulder seperti itu. Dan Anda tahu sendiri inverted head and shoulder itu punya target yang cukup tinggi untuk brand kalau dia berhasil untuk rebound tembus ke atas. Seperti itu sih yang bisa saya lihat. Tapi kalau dia misalnya kurang mampu ya atau langsung breakout ke atas ya kita lepas saja untuk brand. Biarkan dia naik dulu untuk menahan penurunan dari IHSG. Seperti itu kurang lebih yang bisa saya lihat. Jadi ada 3 saham yang sudah kalian request ya, yang menarik untuk kita bahas sama-sama. Kalian bisa pertimbangkan sendiri untuk entry di area-areanya. Sudah saya berikan semua untuk 3 saham tersebut. Untuk saham yang lain, energi yang lain Anda bisa coba pantau secara mandiri ya. Mungkin Anda bisa tanyakan ketika di live streaming ya. Di hari Senin, Rabu, dan hari Jumat ya. Antara 3 hari itu mungkin 1 minggu akan 2 kali kita buat untuk live streamingnya. Seperti itu aja untuk live hari ini. Thank you semua yang sudah tonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe. Dan join di Telegram kita. Kita ada grup Telegram yang bisa free Anda untuk join. Saya sering untuk memberikan informasi saham-saham yang menarik di sana. Thank you semua dan see you on next video. Bye-bye.